Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 23 Agustus 2020, Minggu Biasa ke-21. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius mencatat, lalu Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil sebagai bahan ajar kita untuk memiliki kecerdasan sosial? Bagi saya, butir pesan inspiratif pertama adalah identitas diri. Pertanyaan tentang siapakah aku merupakan pertanyaan tentang identitas diri. Dalam kebersamaan hidup, identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri, tetapi juga persepsi orang lain terhadap diri kita. Refleksi atau cerminan diri itu berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Serentak, identitas diri menjadi pembeda karena perilaku, keyakinan, sikap, fisik, ataupun ciri-ciri dan keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang yang berbeda dengan yang ada pada diri orang lain. Secara sosial, identitas diri sering terangkum secara sederhana di dalam sebuah kartu identitas, entah KTP, SIM, paspor, dan lain-lain yang harus dibawa kemana-mana. Dalam perjumpaan dan perkenalan dengan orang lain, identitas diri inilah yang sering disampaikan supaya orang lain mengenal. Ada pepatah yang sering diperdengarkan, kalau tidak dikenal, tidak disayang. Jadi identitas diri perlu dikenal orang lain sebagai jalan masuk untuk mencintai atau menyayangi seseorang. Minimal, identitas diri dalam bentuk kartu pengenal harus selalu dibawa menjadi tanda pengenal yang mempermudah urusan-urusan kita yang berkaitan dengan orang lain, seperti pemerintah, kesehatan, kepolisian, urusan kerja, dan lain sebagainya. Maka belajar untuk tidak lupa membawa kartu identitasmu kalau mau kemana-mana. KTP dan SIM harus selalu ada di dompet. Tapi lebih jauh dan lebih dalam, pertanyaan Yesus kepada para murid tentang siapakah aku, menyadarkan kita bahwa sering kita hidup bersama tetapi tidak mengenal orang yang hidup bersama kita. Ketidakmampuan kita untuk mengenal orang lain bisa saja karena sekat egoisme kita terlalu tebal. Kita terlalu egosentris dan hanya berpusat pada diri kita sendiri, sibuk dengan diri kita sendiri dan memperhatikan diri saja, bahkan meminta orang lain untuk memperhatikan diri kita saja, tanpa kita membuka diri, terbuka untuk mengenal orang lain dan kebutuhannya. Maka belajar untuk keluar berinteraksi, mengenal orang lain, dan membuka diri untuk dikenal oleh orang lain. Karena mengenal merupakan pintu masuk untuk mencintai dan melayani. Juga dengan mengenal secara mendalam, maka dengan mudah orang lain memberikan kepercayaan tertentu kepada kita sebagai modal sosial dalam kehidupan bersama. Butir inspiratif kedua adalah pemimpin. Kelompok atau organisasi apapun butuh seorang pemimpin untuk menjalankan fungsi mengorganisir, menata, memberikan kepastian keamanan, memberikan contoh dan teladan, dan lain sebagainya. Pemimpin bukanlah dia yang boleh berkuasa dan bertindak sewenang-wenang. Pemimpin
adalah seseorang yang diberi kewenangan dan tugas, terutama untuk menjaga, mengayomi, melindungi, mengarahkan, mengontrol, memotivasi, dan terlebih tidak menunjuk dan menyuruh, melainkan melakukan dan memberi teladan bagi anggota-anggotanya. Maka pemimpin bukanlah penguasa yang main wibawa dan kuasa, melainkan pemimpin adalah pelayan yang memperhatikan kebutuhan anggota dan selalu siap sedia melayani para anggotanya. Pemimpin adalah seseorang yang selalu mendahulukan kepentingan anggota di atas kepentingannya sendiri. Pemimpin adalah dia yang pertama-tama dan terutama mengurus kepentingan anggotanya dan tidak sibuk dengan urusannya sendiri. Semua orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjadi pemimpin, dalam arti hidup sebagai seorang pelayan yang siap sedia terlibat, peduli, memperhatikan dan mengurus serta melayani kebutuhan sesama. Sekali lagi, sebagai pemimpin, kualitas sebagai pelayan harus menjadi karakter dasarnya. Maka belajar juga untuk ketika ada pemilihan pemimpin, entah di lingkungan komunitas, komunitas basis, rukun, lingkungan, wilayah, paroki, ataupun di organisasi dan di lingkup pemerintahan. Pilihlah orang yang menurutmu akan mampu menjadi pelayan. Orang yang tidak egois dan tidak ingat diri sendiri. Juga kita belajar untuk memilih bukan karena sejumlah uang atau janji-janji palsu, serta rupa-rupa propaganda lain, melainkan pilih pemimpin yang siap dan suka melayani. Tetapi inspirasi untuk diri kita sendiri adalah belajarlah untuk menjadi pemimpin dengan tidak ingat diri sendiri, tidak egois, tidak mengorbankan orang lain, melainkan peduli dan perhatian serta melayani kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarmu. Butir inspiratif ketiga adalah hidup tanpa beban dendam. Kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus adalah apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Memang sabda ini sering ditafsirkan sebagai kuasa pengampunan dalam sakramen tobat. Namun inspirasi yang bisa kita ambil dalam kehidupan sosial kita adalah biasakan hidup tanpa beban kebencian dan dendam. Biasakan sebelum matahari terbenam, selesaikan dan bereskan benci dan dendam yang menguasai pikiran dan hati, supaya istirahat malam menjadi tenang. Kebencian dan dendam yang disimpan itu bagaikan menumpuk sampah di dalam hati dan perasaan kita, yang kalau tidak dibuang akan menjadi busuk, sehingga mempengaruhi relasi dengan sesama, membuat hubungan dengan sesama menjadi berjarak. Karena itu, belajar untuk membuang sampah benci dan dendam ini, jangan disimpan. Saya menyaksikan ada banyak orang yang sering sudah mau menarik nafas terakhir, baru sadar dan mengulurkan tangan untuk berdamai. Memang tidak ada kata terlambat, tetapi jauh lebih bijak kalau selalu membiasakan diri untuk tidak membawa beban kebencian dan dendam, sehingga selalu dalam kondisi berjaga-jaga saat kapanpun Tuhan memanggil kita, sudah tidak ada ikatan beban kebencian dan dendam lagi dengan sesama. Ini artinya kita belajar untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, tetapi juga menjadi orang yang mudah minta maaf jika ada salah dan khilaf. Jangan pertahankan harga diri dan gengsi. Kalau salah,
rendah hatilah untuk minta maaf, dan kalau disakiti, relalah untuk memaafkan yang menyakitimu. Mari belajar untuk membuka diri berinteraksi, memperkenalkan diri kepada orang lain, dan juga belajar mengenal orang lain sebagai pintu masuk untuk saling mencintai dan saling melayani dalam kehidupan bersama. Belajar untuk menjadi pemimpin dengan tidak egois, tidak mengorbankan orang lain, tapi hadir, peduli, dan melayani. Dan belajar untuk membiasakan hidup tanpa beban kebencian dan dendam, dengan rendah hati untuk minta maaf dan rela untuk memaafkan. Tuhan memberkati.